nggak usah dibayar deh, aku nggak usah kamu bayar, 100% project untuk bayar utang gitu. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Apa kabar Bro Andika? Baik, baik. Gila, Ini kita berteman di Facebook udah sejak tahun 2008, 2009, tapi baru kali ini kita ketemu face 2009. to face ya. Bener. Ketemu face to face pun online ya. Online. Waktu itu kita sempat Heeh. nge-Skype tuh, gara-gara ada project apa dulu ya? Oh, Bukan affiliate, apa sih Flipa? Bukan Flipa, gue lupa satu lagi sebelumnya lagi. Skype call ya. Skype call, Agung, elu, waktu Oh itu, iya tapi nggak iya. jadi. Nggak tahu gara-gara apa, gue Heeh. lupa kasusnya akhirnya nggak jadi. Heeh. Ini udah ke record ya. Udah, udah Pak. Oke, jadi mungkin teman-teman yang nonton ini eh, belum nggak mungkin ya kenapa kok nggak pernah ketemu karena teman-teman saya tuh di Jember, Jawa Timur gitu kan, Heeh. sedangkan Bro Andika di Jakarta dan saya tuh jarang banget ke Jakarta tuh jarang banget, jarang pol. Terakhir kali ke Jakarta itu diundang di sebenarnya waktu itu kita nggak ketemu mungkin ya, Enggak, yang waktu itu waktu gue ada zaman tugas. belanja online Mm-mm. Itu ya aku ada salah satu training, ada startupnya di seminar. lah. Mm-mm. Ah, itu sih kayak wah senang banget karena waktu itu ketemu apa ya Mastah Jakarta nih apalagi kan aku dari daerah itu. Tapi nggak ketemu Bu Andika waktu itu. Wah, aduh Iya, sayang banget akhirnya. Ya ini kayak sudah temenan lama, sering chatting tapi ngobrol face to face baru sekarang lu agak lucu juga sih. kalau istilah sekarang apa body body sosial ya, social body apa sih? Gue lupa tuh sebutan Oh sekarang. ya, online buddy nih, online Online buddy. body. Online buddy. Lo, lu parah lo. Yuk, Lu di Jember, gue suka liatin postingan lu selain lu punya agensi ya, Root Pixel right? enggak Root Pixel ini lebih ke kayak perusahaan holding company lah istilahnya. Bukan agensi sih, kita lebih ke tetap ke produk digital secara Heeh. apa namanya? Kegiatan utamanya itu ya produk digital itu. Jadi kita udah bentuk badan hukumnya pakai PT juga gitu kan. Hmm. Jadi kita memang untuk fokusnya sih ke produk digital dan jasa nantinya gitu. Tapi yang jasa ini sementara belum jalan. Jadi kita lebih ke fokus produk digital sih. Ya udah bertahun-tahun lah di hal yang sama kayak gitu. Dan yang keren ya, yang gue bingung adalah apa hubungannya produk digital dengan kopi sekarang. Wah, wah iya itu. Jadi ngikutin juga ya. Makasih banget Bro Andika. Jadi eh setahun setahun lebih lah ya, hampir setahun lebih yang lalu, 2019 awal kita menginisiasi sebuah usaha baru lah, startup tapi di bidang yang produk fisik nih, karena kita mulai tahun 2008 berarti 11 tahun ya kalau 2019 Ya. itu kita nguliknya kan produk digital terus nih, dan kita Hmm. rasa kita lagi pengen buka banyak keran baru lah istilahnya, kita pengen cari winning product Hmm. kan kalau kita bisnis kita harus punya produk. Nah, produk yang winning ini apalagi nih selain katakanlah live video atau produk-produk digital kita kayak gitu. Nah, mungkin yang sering kita blow misalkan di sosial mediaku nih di Instagram mungkin yang produk kopinya nih padahal sebenarnya kita juga ngeluarin produk-produk digital lain nih kayak startup baru kayak gitu. Cuman kalau kalau di startup baru kita kan lebih ke segmented ya bro ya, segmented jadi kita mungkin ngiklannya di tempat lain. Hmm. Kalau sosmedku kan isinya teman-teman nih, lebih banyak ke teman-teman. Jadi kalau misalkan aku jualan kopi di sosmed, teman-teman lebih ngerti gitu loh daripada misalkan aku jualan jasa voice over tiap hari gitu kan mungkin apa nih apa ini gitu mungkin jarang-jarang kalau produk yang lain. Nah kalau yang produk makanan ini memang secara setahun belakangan kita sedang coba fokus dan begitu mulai kerasa ini ya fokus mulai mulai ada peningkatan di jualan makanan bulan Maret kena COVID. COVID. Aduh itu bener-bener kacau sih itu. Kena berdampak. Langsung ya berdampak banget sih bro kalau ke bisnis makanan ya langsung tengkurap ya. Tapi kan take away. Langsung ya kita hajar di situ. Jadi lebih ke mode defense sih Oh. awal-awal COVID ya. Karena kan awal-awal COVID kita cerita back to March, Hmm. April, Mei itu kan orang-orang masih bener-bener parno-parnonya apalagi
mahasiswa pada pulang semua kan. Iya, Di betul. sini ada beberapa universitas mahasiswa pada di rumah gitu kan ya. Jadi mau nggak mau ya harus mode defensif lah, mode bertahan. So Tapi gimana perkembangan bulan-bulan belakang gimana gimana? perkembangan industri produk digital? Kalau kita ngomong produk digital sih, kita kalau Bro Andika mungkin udah tahu banget ya, tapi ini kayak aku ngobrol ke viewersnya Bro Andika Ya, aja gitu ya. teman-teman AWK. Jadi produk digital, teman-teman AWK. Jadi kalau di market lokal sekarang udah jauh lebih mateng sih Bro dibanding kita zaman awal-awal dulu 2000, Iya. 2008, 9, 10 lah ya. Eh, Orang-orang udah mulai terbiasa gitu untuk belanja produk digital. Apalagi sekarang kan produk digital semakin variatif ya. Kalau pemain-pemain gedenya kita sebut kayak Spotify, kemudian Netflix, Disney Plus itu kan sebenarnya produk digital juga dan Iya, betul. subscription base loh ya. Tiap per bulan bayar loh. Zaman kita kan agak susah ya. Orang kita jualan produk digital yang harus bayar per bulan, tapi sekarang orang udah mulai biasa. Mungkin yang aku lihat itu lebih ke semakin fleksibelnya pembayaran ya. Orang-orang udah mulai kalau dulu masalah klasiknya kan orang-orang nggak punya kartu kredit ya bro ya kalau mau Betul. belanja produk digital. PayPal. Kalau sekarang kan PayPal pun masih jarang kan. Kalau sekarang kan orang sudah lebih fleksibel, ada kayak GoPay, ada OVO atau dompet e-wallet lainnya gitu loh yang memudahkan orang untuk membayar produk digital. Bahkan di beberapa provider itu bisa bayar pakai pulsa kan. Nah, ini yang mungkin membuat industri produk digital di lokal ini semakin naik lah, semakin naik. Kalau di luar ya mah udah kebentuk sih, mereka udah environment udah lebih dulu terbiasa lah transaksi dengan produk-produk digital. Kalau mungkin teman-teman viewernya AWK nggak ngerti produk digital nggak mungkin bayangan produk digitalnya masih terlalu bias. Gampangannya produk digital itu produk yang di-download lah istilahnya kita rasakan tanpa memegang fisiknya kayak software, kemudian premium YouTube, premium Spotify dan lain-lain kayak gitu. Nggak cuman video course, banyak produk digital tuh. Digital tuh banyak banget. Banyak banget. Nggak cuma e-book dan video Ini yang course. nggak usah betul. Itu salah satunya aja sih. Iya. Yang mungkin paling common teman-teman sering rasain, tapi banyak banget lah sekarang orang jualan aplikasi juga kan. Betul. Ada yang aplikasi sekarang malah yang freemium tuh, yang download free tapi di dalamnya banyak offer-offer. Itu sebenarnya juga salah satu teknik jualan produk digital juga. Gitu. Betul sih, dengan adanya pembayaran kayak tadi ya kan GoPay, OVO, Genius, itu sengaja gue sebutin biar sponsor, bener. biar dengerin semua mereka. Oh gitu ya, biar masuk. Biar masuk. Padahal tadi hampir mau tak sensor ya, tapi kayaknya udahlah. Kayak Genius ya, Genius itu kan memudahkan. Genius itu kan memudahkan orang untuk bayar tidak menggunakan kartu kredit ya, betul. Lebih mudah apply-nya gitu kan. Bahkan kalau di mall-mall kan sampai ditawarin Genius kak, gitu. Gratis, masih langsung ditawarin gitu kan. Langsung jadi. Udah punya. Itu memudahkan banget sih. Jadi memang seiring dengan mudahnya payment orang untuk membayar, jadi lebih bisa berkembang lah produk digital kayak gitu. Jadi aktivitas hari lu apa bro selama pandemi ini? Selama pandemi ya nggak ada perubahan sebenarnya karena dari dulu memang WFH ya. Oh iya, kita WFH ya. Memang work from home. Kita lu ya, bukan gue, kita. Yeah. Kalau Bro AWK kan masih sering meeting klien ya. Iya, masih. Mungkin malah Bro AWK yang agak ada perubahan ya. Dari meeting ketemu klien juga. Enggak juga, dari dulu sebenarnya via Skype itu kalau untuk luar, tapi kalau untuk Indonesia udah mulai berubah via Zoom sekarang. Kalau dulu kayaknya nggak afdol kalau nggak ngopi gitu kan? Benar. Walaupun itu yang bikin kedai kopiku agak karena yang meeting sekarang pakai Zoom semua. Walaupun dari dulu aku udah bilang online aja yuk kan ada WhatsApp video, ada ini cuman ya merekanya nggak afdol gitu. Zaman sebelum pandemi. Tanda kutip formalitas meeting, formalitas bisnis. Iya sih, tapi memang engagement-nya lebih kerasa sih kalau ketemu langsung ya. Betul. Closing-nya lebih gampang tuh. Iya. Dibuka nih. Kalau buat aku closing-nya lebih gampang. Iya.
Dipegang tangannya udah kayak hipnotis ya. Bro. Ya kayak gitu sih. Kalau aku pribadi sih, karena memang aktivitasnya lebih banyak online ya, tidak terlalu terdampak secara aktivitas ya. Cuman aktivitas apa ya yang lebih kehiburan mungkin ya bro ya, yang sangat jadi terbatas, apalagi awal-awal ya, masih parno banget untuk keluar dan sebagainya. Bro, mungkin belum pernah ada yang sharing ini, atau lu mungkin belum pernah sharing, tapi gue pengen nanya. Legend. Lu itu termasuk salah satu legend di digital. Serius. Legend lo. Angkatan kita tuh legend semua, Pak. Gila. Udah tua banget rasanya. Apalagi kayak kita tahu tuh sis Anne Hahira, ya kan? Bro Joko Susilo. Itu kan legend semua tuh sampai sekarang. Nah, kita paham lah industri digital dari itu sampai sekarang. Oke? Yang gue pengen tahu, yang gue pengen minta lu sharing ke teman-teman adalah seberapa berat waktu lu dulu memulai industri ini? Seberapa berat? Oke, mungkin dari awal banget sih ya. Awal banget mungkin teman-teman ada yang kenal Agung Prabowo sih, yang salah satu Bro Agung ini salah satu yang berpengaruh banget sih di perjalanan karir, dan aku bangga mengatakan ini dan hampir di setiap kesempatan karena memang demikian gitu kan. Waktu 2009 tuh aku jalan-jalan ke Jakarta. Waktu itu masih usia 19 tahun, liburan kuliah lah waktu itu, nginep di kosan temen gitu kan, nggak punya uang lah untuk nginep hotel terlalu mewah untuk zaman segitu. Jadi waktu itu ada Agung sama Habibie Afsyah nih yang waktu itu udah mastah kan, udah ngeluarin produk digital juga kan, udah punya e-course dan sebagainya. Mau ketemu anak kampung nih dari Jember, Jawa Timur, naik kereta 13 jam, lebih 20 jam bahkan dari Jember ke Jakarta. Dan itu yang ngebuka mindset teman-teman itu memang kalau di kotaku, aku bukan mendiskreditkan ya, zaman dulu kan aku nggak terlalu banyak referensi ya, orang-orang yang dalam tanda kutip sukses di bisnis online. Jadi memang keputusan untuk ke Jakarta waktu itu untuk melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada loh orang yang bisa menghasilkan uang di internet dengan angka yang gede. Tahun 2009 bro di Jember, ya belum, masih susah kita melihat. Kalau sekarang kan kita bisa lihat Atta Halilintar lah, youtuber yang bisa menghasilkan uang gede, kita udah banyak referensi. Tapi zaman itu aku nggak bisa lihat tuh di daerahku gitu. Aku coba cari ke Jakarta dan melihat, wah keren banget, bisa menghasilkan gede banget. Dan disitulah mindsetku kebuka bahwa bisnis online itu, yang pertama, bisnis online itu bukan tanpa modal benar-benar nol gitu ya. Adalah kalau misalkan kita punya uang bisa digunakan untuk percepatan, apalagi misalkan kita beli ilmu lah dalam tanda kutip, beli course gitu untuk investasi leher ke atas kayak gitu. Itu banyak banget yang aku dapatin dari apa namanya, teman-teman di Jakarta kayak gitu. Dari situlah awalnya sih mulai dari freelance designer dulu kan bro, di 2009 itu jadi freelance designer di Warrior Forum waktu itu. Nah, kecelakaan masuk ke produk digitalnya itu karena aku kan sering bikin landing page, e-book cover untuk mastah-mastah luar gitu kan, internet marketing guru gitu kan. Waktu itu aku mikir, kenapa sih mereka mau bayar sekian ratus dolar untuk bikin desain yang menurutku sederhana kayak gitu. Kenapa sih mereka kok mau bayar? Waktu itu buatku kan gede banget ya. Ngapain sih mereka? Kenapa kok nggak desain sendiri gitu? Setelah aku telusurin ternyata jualan mereka ini gede banget dapatnya. Ada waktu itu salah satu klienku dapat seminggu dapat $1 juta. Waktu itu ya. Wah itu seminggu $1 juta in sales. Tahun-tahun 2000, masih 2009 2010. Buset. Tajir mampus langsung. Tajir mampus gila. Waktu itu klienku ya, aku perasaan wah ternyata ada model bisnis yang segede itu potensinya. Nah disitulah aku mulai belajar tentang produk digital. Ya belajarnya langsung ke klien-klienku waktu itu, gimana mereka mendevelop produk. Waktu itu juga mulai beli course tentang produk digital kayak gitu kan. Bagaimana mereka mencari partner, bagaimana meriset produk, bagaimana meluncurkan produk. Nah waktu itu ya banyak-banyak belajar dari mereka. Dan waktu itu aku juga mulai sadar sih bahwa aku harus mulai bikin produk nih, harus mulai create produk untuk menciptakan demand. Waktu itu kan sebagai freelance designer ya, ketika pesaing banyak muncul,
orang-orang banyak banting harga gitu kan, perang harga dimulai, disitulah mulai agak susah ya. Orderan makin merosot, sehingga di situ aku mulai mikir, wah kalau aku cuman ngandelin nunggu klien tiap hari, nggak punya kontrol terhadap traffic, nggak punya kontrol terhadap produk yang aku develop sendiri, kayaknya akan berat ke depannya nih, masa depan bisnisnya gimana nih, kayak gitu. Akhirnya disitulah mulai memberanikan diri untuk jual produk digital. Meskipun waktu pertama kali jual produk digital ya nggak langsung laku. Jadi asal-asal bikin produk digital terus ditaruh di Warrior Forum gitu ya, nggak ada yang beli juga waktu itu. Akhirnya di situ mulailah ya belajar lah gitu. Akhirnya berpartneran juga sama Bro Heri Rosyadi kayak gitu iya. Waktu awal-awal. Kemana dia? Masih ada gak? Masih aktif gak dia? Masih ada, masih tapi nggak tahu sih mainnya di mana. Punya gym juga kalau nggak salah sekarang. Oh, sekarang punya gym. Punya gym di Bandung kalau nggak salah dia. Jadi ya itulah, kalau awal-awal pasti berat banget karena kan kita sebagai penjual baru kayak new boy in the market gitu kan. Siapa lu gitu kan? Tiba-tiba ngelar lapak terus berharap orang datang beli kan nggak mungkin juga. Ada banyak prosesnya itu kan, mulai dari branding, siapa, kalau orang dengar nama Maulana Malik ini dia di bidang apa, nah itu kan prosesnya nggak bisa sehari 2 hari gitu kan. Betul. Menentukan niche kita di mana. Akhirnya waktu itu kita menentukan, waktu itu awal banget jualan WordPress theme, tema WordPress. Itu akhirnya keteteran juga karena belum punya tim, supportnya waduh ancur-ancuran kan. Kalau ada bug, wah udah pusing banget. Oh, build dari awal, from scratch berarti? Cuman outsource aja sih, karena aku kan bukan coder. Memang pure marketer banget gitu ya, orang yang marketing aja. Jadi yang gue mau tahu, outsource-nya dari Indonesia apa lu cari di luar juga? Indonesia. Untuk memudahkan komunikasi. Cuman bergantung pada third party agak susah ya, karena WordPress update-nya kan sering banget ya. Update-nya sering banget. Kalau kita nggak punya tim yang benar-benar dedicated, agak keteteran juga. Betul. Ketika WordPress update terus udah nggak work lagi, wah itu udah diserbu klien, diserbu bayar banget. Jadi tahun 2000 mulai jual produk digital sih 2010 ya, 2011. Akhirnya ketemu 2012 2013 tuh mulailah kita fokus ke video dan grafis. Kayak gitu. Keluarlah live video ini. Keluar live video sih, kalau live video 2015. Sebelumnya udah ada beberapa produk lain yang under other name lah, bukan live video. Ketika yang karakter itu bukan sih? Bener, karakter animasi, ya kan? Bener, kartun-kartun kayak gitu-gitu. Gini-gini soalnya waktu itu gini-gini gue ngikutin. Waduh, thank you banget. Tapi karena emang kerjaan sih bro kan, nggak bisa mau nggak ngikutin keluar lagi gitu kan. Mau nggak ngikutin infonya keluar sendiri. Betul. Kalau di luar itu bro, 2014 itu booming banget video. 2014 itu booming banget video dengan munculnya satu produk yang fenomenal banget, namanya Video Maker FX. Itu software video pertama di JVZoo waktu itu laku ratusan ribu kopi, itu gila. Si sellernya ini cuma jualan sekali kayaknya seumur hidup. Iya. Sampai sekarang kayaknya uangnya belum habis itu. Dan masih aktif kan? Gue masih ada tuh akses linknya. Kayaknya masih aktif. Dan ada recurring-nya juga. Iya. Kadang-kadang masih ada affiliate sales gitu loh. Itu memang itu kayak merubah market banget sejak 2014. Jadi 2014 itu benar-benar video sampai sekarang itu benar-benar jadi kayak hot product di JVZoo. Nah waktu itu aku melihat peluang itu karena nggak punya akses untuk bikin software, akhirnya membuat aset yang melengkapi software tersebut gitu loh. Kan di Video Maker FX udah ada template-nya, udah ada animasinya. Tapi dia itu memberi chance kita untuk bisa upload SWF, animasi GIF kayak gitu-gitu. Yeah. Nah, kalau bikin software-nya nggak bisa, coba tawarin nih. Karena software-nya laku ratusan ribu kan, kayak hampir semua member JVZoo punya software ini nih. Kayaknya kalau nawarin asetnya banyak yang mau. Ternyata bener. Disitulah jadi turn back point. Oh ternyata waktu itu nawarin aset untuk bisa digabungin ke si software yang fenomenal itu laku cukup keras kayak gitu. Nah, disitulah mulai jadi turn back point, perpindahan dari jualan WordPress theme menjadi jualan ke video dan grafis. Wow, panjang ya. Panjang banget, 12 tahun bro.
Tapi lu sempat jadi affiliate kan ya? Affiliate JVZoo? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Jadi sampai sekarang aku top 1% affiliate di JVZoo. Jadi dari 1 juta lebih user, aku masuk top 1%-nya. Jadi top 100 lah. Sekitar top 100 affiliate di JVZoo. Satu-satunya orang Indonesia. Kalau bisa dibilang, mungkin iya. Mungkin satu-satunya orang Indonesia yang mungkin ya, nggak tahu ya teman-teman yang lain. Yang masih aktif mungkin iya. Jadi income utamaku sekarang malah affiliate sebenarnya yang lebih rutin gitu loh. Karena tiap hari ada aja yang dipromoin kan. Kalau bikin produk digital kan nggak mungkin tiap hari. Paling sekarang 3 sampai 4 kali setahun aja udah prestasi lah. Berarti dirimu punya punya database orang luar ya? Iya benar. Gimana itu? Yang aku build mulai tahun 2010. Iya sih, dengan maulanamalik.net, kok nggak salah waktu itu ya? Iya, pokoknya kan aku memang fokusnya di list building ya, jadi bangun, bahkan ada temanku yang bilang bahwa yang membedakan bisnis online dengan jualan online dengan bisnis online kalau nggak salah itu dari list building ini. Betul. Gitu loh. Kita punya database ini, jadi kalau kita punya database ini kan pertama kita bisa mengukur nih traffic yang mau kita kirim berapa. Kalau kita mau scale up ya kita harus berjuang nambah database list kita kayak gitu. Jadi kita bisa ngukur sampai sejauh mana bisnis kita. Jadi tahun 2010 atau 2011 ya, aku mulai benar-benar fokus banget di list building, membangun list. Jadi awal itu aku launching produk, bro. Itu aku sebut crazy offer lah istilahnya. Nanti kalau ini terlalu teknis banget ya, nanti tugasnya Bro AWK nanti apa-apa. Dia pintar. dibikin microblog untuk Instagramnya ini nanti untuk jelasin. Jadi ini kalau ngomong sama sesama IM nih yang keluar akhirnya teknis semua. Nanti kalau viewernya nggak ngerti biar nyerang Bro AWK aja. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi awal itu aku crazy offer istilahnya. Jadi bikin sebuah produk digital bener-bener komisi 100% untuk affiliate. Wow. Itu. Nah, itu jadi benar-benar kerja keras bikin produk, keluar duit, tapi 100% untuk affiliate. Affiliate seneng dong. Yeah. Kita sebagai affiliate dapat komisi 100% pasti seneng dan willing to promote, to push as hard as possible karena kita dapat komisi. Di situ aku sadar, nggak apa-apa nggak dapat. Itu pun aku beberapa kali, bro, nggak cuma sekali. Aku beberapa kali untuk melakukan crazy offer seperti itu untuk bangun list, benar-benar untuk bangun list. Jadi nggak apa-apa nggak dapat uang gitu kan. Meskipun dapat lah dari funneling dapat, tapi nggak segede kalau kita nggak komisi 100% ya. Tapi kan affiliate senang banget promote, dapat sales waktu itu dua kali itu di atas, pokoknya ribuan itu meskipun profitnya nggak seberapa, cuman dapat database ribuan itu, ya disitulah mulai bisa dimainin. Aku punya bargain position lah istilahnya karena punya list segede itu kalau promo affiliate juga bisa, promo produkku sendiri juga bisa. Kayak gitu. So nothing tulus lah ya sebenarnya. Ya itu sebenarnya kayak harus mau keluar modalnya di situ sih. Karena kan develop produk juga nggak gratis ya. Kita bayar gaji orang, terus ya katakanlah ada banyak biaya yang dikeluarin, tapi ini untuk masa depan lah istilahnya. Memang profitnya nggak kerasa sekarang, cuman tapi kalau kita benar-benar rajin ngumpulin listnya, bisa berjalan terus lah sampai sekarang kayak gitu. Oke. Bro. Yuk. Aus minum, bro. Santai. Ya siap, santai aja. Ya. Terus, jadi memang affiliate itu, aku jadi punya platform ya, brandku sebagai reviewer lah kalau gampangnya, kayak reviewer di YouTube gitu. Tapi kita nggak pakai YouTube. Kita nggak pakai YouTube, jadi pakai mailing list lah. Tapi nama brandnya itu Maulana Malik's Recommendation gitu. Jadi rekomendasinya Maulana Malik gitu loh. Jadi dirimu itu aku memposisikan diri sebagai expert. Kalau misalnya di YouTube itu kan kayak review atau influence, menyarankan rekomendasi. Bener. Berarti jadi mirip tuh. Itu sih sebenarnya mirip itu. Mungkin gampangnya ya bener-bener banget, itu penggambaran yang perfect lah. Kalau di Instagram kan ada selebgram yang endorse tuh.
Cuman bedanya kalau selebgram kan endorse dibayar dulu tuh di depan. Nah kalau aku dibayar kalau ada penjualan kayak gitu. Kalau ada penjualan langsung dapat komisi kayak gitu. Jadi posisinya sih lebih ke memang memposisikan diri sebagai expert di bidang produk digital. Ini kita ngomong affiliate marketing ya. Jadi aku memposisikan diri sebagai expert di produk, membranding diri sebagai expert di produk digital, khususnya di video dan grafis. Jadi gitu. Jadi merekomendasikan itu juga pilih-pilih sih bro, karena kan sekarang juga udah ada audiens, nggak bisa sembarangan semua produk dipilih. Tiap hari kan ada orang yang nawarin, promoin produkku dong, produk tapi nggak bisa semua juga dipromoin karena kan kalau tiap hari promo juga listnya jadi kering juga. Iya betul sih. Itu yang sering terjadi sebenarnya di Indonesia juga. Setuju. Gimana tuh? Setuju gak bro? Itu yang sering terjadi di affiliate marketer Indonesia, bahwa yang mereka pikir adalah gue punya database, gue punya email, ya udah gue promoin, terus abis itu tanya kenapa list gue makin dikit ya? Bukan makin banyak tapi makin terus dikit. Memang selektif juga gitu loh. Sebenarnya memang menguntungkannya market luar sih itu bro ya, karena produknya banyak banget ya. Produknya banyak banget untuk dipilih. Kalau di market Indo kan, di market lokal nggak sebanyak itu gitu loh untuk memilih produk digital. Itu satu. Yang kedua, mereka udah nggak ngerti ya kenapa kok mereka terus beli produk digital, terus belanja gitu ya. Udah kayak biasa banget gitu loh. Kayak aku tiap bulan bro ya, tiap bulan itu aku bisa promo 15 produk lebih mungkin. Buset, jadi tiap bulan. 2 hari, 3 hari itu ada minimal 10 lah, minimal 10 produk yang dipromoin tiap bulan, 3 hari sekali, dan mereka berterima kasih. Aku ada banyak banget, iya berterima kasih. Terima kasih udah merekomendasikan produk ini gitu kan, terima kasih udah aku benar-benar berterima kasih udah direkomendasikan produk ini. Aku kan kita nawarin bonus juga ya, terima kasih, bonusnya juga keren kayak gitu. Jadi mereka bahkan beberapa tuh berterima kasih karena kita promo produk affiliate. Harusnya kan aku yang berterima kasih ya, karena uang untuk beli susu. Tapi dari 15 itu kejual berapa bro? Apa semuanya kejual? Ternyata iya. Pasti sale. Ada, iya. Mungkin setahun ya, dalam 1 tahun ya, kita bilang 1 tahun kalender, itu mungkin hanya ada 1 atau 2 produk yang benar-benar zonk. Benar-benar zero sales ya. Itu berarti aku tandain nih, wah ini produk ini nggak cocok berarti untuk listku gitu. Yang benar-benar literally zero sales ya. Dan itu cuman 1 produk atau 2 produk 1 tahun. Rata-rata sih kalau sekarang mungkin karena kita juga udah memperhatikan ya apa yang mereka mau gitu loh. Apa yang mereka suka. Sehingga kita pun kalau misalkan ditawarin nih ada produk yang benar-benar niche-nya berbeda dengan list kita, itu harus kita tolak dan kita kasih pengertian. Mohon maaf, memang bukannya nggak mau promo gitu ya. Dia big dog juga, orang gede juga. Tapi aku bilang percuma aja aku promo gitu. Kalau nggak ada sales kan percuma aja, buat apa? Mending effort untuk produk yang lain kayak gitu. Iya, ini menarik. Dan biasanya bro, aku tahu nih yang ada di otak viewerku atau di otak teman-teman sahabat AWK, teman-teman AWK, jangan nanya di kolom komentar gimana caranya bisa masuk ke pasar internasional ya. Ini bukan bagian sesinya. Panjang banget. Itu coaching nanti itu, panjang banget itu. Itu jatuhnya coaching. Jadi ya panjang banget sih, misalkan ya. Kalau aku sih kejeblosnya kayak yang aku ceritain tadi bro, karena memang udah waktu itu jualan jadi freelancer di market luar. Waktu itu memang ada kesempatan bertemu dengan peluang gitu ya. Waktu itu kan Warrior Forum lagi kenceng banget kan, Warrior Forum kan. Teman-teman yang mungkin asing dengan Warrior Forum karena mungkin sekarang udah nggak se-hype dulu ya. Dulu tuh sebelum zaman sosial media, orang-orang kan mainnya di forum tuh, Kaskus, AdSense ID. Dirimu masih aktif? Warrior Forum masih ada, tapi udah dibeli sama freelancer.com atau nggak salah. Dirimu masih aktif? Aku di mana? Warrior Forum. Di forum udah nggak aktif. Tapi back in 2009, 2009-2010, Warrior Forum itu gila banget traffic-nya. Jadi kita posting, ini yang aku bilang
mungkin ini orang akan berbeda-beda, yang tadi Bro AWK bilang ada ketika kesempatan, kemudian ketemu peluang, ada luck juga di sana, itu harus dimanfaatin. Nah waktu itu Warrior Forum lagi kenceng-kencengnya traffic, sehingga waktu itu aku posting iklan jasa desain, hari pertama dapat klien closing $100 karena trafficnya gede banget. Jadi kita nggak perlu iklan, bayar $20 lah waktu itu karena forum berbayar ya. Jadi kalau mau posting bayar $20. Itu yang komponen juga si Agung Prabowo itu bayar $20 lah, jangan pelit gitu kan. Nanti kerasa kok bedanya gitu. Ternyata bener, bayar $20 hari pertama dapat klien closing $100 gitu kan. Ternyata memang trafficnya gede banget waktu itu. Nah, itulah mungkin yang jadi kayak kesempatan yang langsung kita eksekusi waktu itu. Akhirnya disitulah mulai bergulir banyak klien, mulai dikenal orang, disitulah mulai menciptakan produk sendiri. Karena aku dikenal sebagai desainer, jadi aku yang berhubungan dengan desain juga, waktu itu website template dan sebagainya kayak gitu. Oke. Itu mungkin nggak bisa orang-orang nggak bisa sama ya mungkin jalurnya gitu loh. Makanya tadi Bro AWK juga bilang nggak mungkin dijelasin juga karena setiap orang akan punya kesempatan yang berbeda. Mungkin yang bisa ditangkap ya ketika kita ketemu kesempatan, ada peluang di situ, ada kita eksekusi aja gitu. Jangan nunda. Karena kebanyakan orang suka nunda, bro. Dia tahu nih depannya ada peluang, dia tahu juga punya kesempatan, tapi ragu-ragu. Benar. Nah, itulah mungkin yang membuat ragu-ragunya hilang waktu itu ya. Waktu ngobrol sama Bro Agung Prabowo itu sih. Langsung di break itu kan benar-benar nggak mau. Ya langsung kayak didorong gitu loh. Kalau misalkan dijorokin ke, ayo masuk gitu. Tapi itu benar-benar salah satu turning point yang aku syukuri sampai sekarang sih. Dan lu sekarang juga masih aktif dengan orang luar? Kalau untuk freelancing enggak. Cuman affiliate aja sih sekarang yang rutin. Karena kan 2 hari sekali, bahkan 3 hari ini 3 produk ya, satu produk. Jadi bikin keseharian sih, bikin landing page, bikin review, bikin bonus kayak gitu. Berarti income lu dari bisnis Root Pixel, kemudian Root Pixel Holding ya, Pak? Affiliate. Root Pixel aku ada saham kayak punya saham 50% kayak gitu. Oh itu punya Yo Brother ya? Cuma ya, jadi 2 orang lah yang punya Root Pixel ini, 2 orang. Itu dari produk launch sama produk launch kita boost market ya. Kita kalau di Root Pixel sendiri juga ada levideo.id kan yang untuk market Indonesia yang sekarang kita udah develop membernya udah hampir di seluruh kota di Indonesia ya, kota besar kita. Let's say sampai ke Papua pun ada. Kalau Levidio udah jadi brand yang cukup gede sih. Kalau di Indonesia kita juga develop di situ. Kalau di luar juga kita tetap pakai market JVZoo. Kayak gitu. Apa? Kita di luar udah dapat 26 kali penghargaan produk terbaik. 26 kali. Jadi gue baru 26 kali. Jadi Levidio. 26 kali produk. Mulai sebelum Levidio sih. Mulai sebelum Levidio kalau di total kita dapat penghargaan produk terbaik ya di dunia 26 kali. Gile. Itu. Diam-diam menghanyutkan ya. Jember, bro. Jadi mungkin bukannya mau nyombong sih teman-teman ya, tapi kayak mungkin dibaca peluangnya gitu loh. Kita kalau dengan adanya online ini nggak peduli di mana tempat gitu loh. Selama kita terhubung internet. Itu kayak tagline produk-produk tahun 2008 ya, bro ya. Selama ada internet dan Anda bisa menghasilkan uang hanya dengan internet, nah gitu-gitu. Sekarang kepake sama pemerintah kan, bekerja di mana aja, belajar di mana aja, menghasilkan di mana aja. Bener. Iya, pusing di mana aja juga. Bro. Ya gimana? Apa titik terendah lo? Titik terendah. Kan kalau gue tahu nih yang gue tahu adalah sekarang kalau gue ngintip ke Instagram lo, buset, rumah lo gede, bro. Waduh. Amin. Iya kan? Nah, untuk dari lu yang dulu sampai sekarang, pernah gak lu mencapai satu titik terendah? Benar-benar rendah? Pernah banget. Jadi, Bro AWK dan teman-teman, jadi aku kan mulai bisnis 2007-2008 ya. Ketika masuk ke tahun 2010-2011 itu udah mulai naik nih bisnis. Udah bisa beli mobil pertama lah waktu itu.
Maksudnya udah ada earning yang cukup. Belum begitu. Bukan. Oh, belum. Ferrari, diecast tapi yang kecil. Jadi udah ada earning lah 2010. Kayak udah, wah ini masa depan. Ada masa depan nih dari bisnis online. Tapi 2011 itu ada sekitar 2010, 2011, 2011 lah mungkin tepatnya ya. Tapi aku udah lupa bulannya. Ada 3 kejadian sih bro. Yang membuatku hampir berhenti bisnis online. Oh pernah? Yang pertama itu, pernah hampir berhenti bisnis online. 2011. Jadi yang pertama itu dihack PayPal. Wah, PayPal dihack waktu itu. Wah itu kacau banget sih. Waktu itu udah ngumpulin uang. Waktu itu masih main freelance design. Ngumpulin uang, udah ngumpulin ya adalah nominalnya, belum withdraw. Waktu itu ngerjain kerjaan di komputer, masih pakai YM Bu, Yahoo Messenger. Ya, orang jadul banget ya nggak apa-apa. Terus matiin komputer nih, pegang BB waktu itu BlackBerry. Mau buka YM, ada tulisannya perangkat Anda digunakan di perangkat lain gitulah istilahnya. Wah ini mulai deg-degan kan. Ini perasaan komputer udah dimatiin, kenapa kok perangkat digunakan di tempat lain gitu. Ternyata pada waktu itu juga buka komputer, itu email udah berubah semua passwordnya. Email Yahoo, email Gmail, Facebook gitu. Waktu itu langsung buru-buru, Warrior Forum terselamatkan, langsung buru-buru ubah password. Semua email yang Yahoo tidak bisa diselamatkan. Bahkan sampai minta tolong teman untuk telepon Yahoo di US, nggak bisa diselamatin. Dan takdirnya waktu itu email PayPal pakai Yahoo. Wah itu udah nggak bisa diselamatin. Kayak yang Gmail itu masih bisa karena ada verifikasi HP kan, pakai smartphone bisa kan waktu itu langsung dikirim kode verifikasinya, langsung bisa login dan ganti password. Nah, sejak saat itu udah nggak pernah pakai Yahoo Mail lagi, email PayPal langsung pakai. Yang kedua waktu itu partneran nih sama adalah temanku. Partneran untuk desain, kenceng banget waktu itu. Udah kumpul project, pokoknya jatahku udah 4 digit dolar lah. Cukup gede lah, 3.000-an dolar mungkin. Tahun berapa tuh? Itu uangnya di 2011 itu. Oh gede itu. Ya gede lah. Terus uang itu karena nggak punya PayPal kan, udah nggak punya PayPal. Uang itu dititipin ke partner yang biasanya kalau di BBM 1 jam 1 menit bales, itu udah lama 1 minggu nggak bales, hilang tiba-tiba, sama uangnya hilang. Katanya udah ditransfer bro, ini nomor clearingnya gitu kan. Aku cek ke bank, nggak mungkin. Clearing itu paling lama ya hari yang sama, nggak mungkin sampai beda hari gitu kan. Betul. Udah seminggu nggak masuk tuh clearing, dikirim pakai burung merpati apa gimana? Keliling. Oh keliling mungkin. Yang ketiga itu udah, waduh, gila, uang udah dibawa lari lah istilahnya gitu kan, atau nggak ada kabar lah. Yang ketiga itu terakhir udah punya PayPal sendiri, waktu itu jual website ya, jual website $5.000 waktu itu, jual website nilainya sekitar $5.000, uangnya udah masuk di PayPal gitu kan, udah di withdraw, uangnya udah dipakai nih untuk kebutuhan bisnis lah, untuk belanja apa, untuk ada beberapa keperluan, habis nih uangnya. Tiba-tiba minta refund. Ya. Akhirnya minta refund, dispute charge ke PayPal, force refund, sehingga PayPalku waktu itu minus. Untungnya dia partial refund ya, dia nggak minta waktu itu lupa 3.000 atau pokoknya ribuan lah gitu. Dia minta partial refund. Wah itu sedih banget sih, uangnya udah nggak ada kan, harus nge-refund orang sebanyak itu benar-benar selama 2-3 hari lah, itu udah benar-benar kayak wah stres lah, udah susah-susah ngumpulin uang gitu kan, ternyata kok kayak gini gitu. Akhirnya disitulah kayak titik terendah lah, waktu itu sempat mikir kayaknya memang apa ini tanda gitu ya, pertanda bahwa bukan jalannya bukan di bisnis online gitu loh, jalannya bukan di bisnis online. Mulai mau menyerah lah. Tapi di situ ingat lagi lah ada kata-kata kayak kata-kata motivasi lah. Kalau sukses itu seperti meniti anak tangga. Kalau kita rata-rata orang pebisnis online yang pebisnis ya, bukan pebisnis online, pebisnis yang sukses, ketika goalnya misalkan di anak tangga nomor 10 nih, di anak tangga nomor 9 itu pasti akan berat banget.
akan berat banget dan hampir semua pebisnis akan merasakan hal tersebut. Nah di situ hal terberat itu ada dua pilihan, mau bertahan sabar menyelesaikan masalah, kemudian sedikit lagi udah sampai ke goal which is tangga 10, atau kamu mau balik lagi 9 langkah menyerah, memulai lagi dari anak tangga ke 0 gitu. Disitulah mulai kayaknya harus lanjut nih gitu kan. Karena dipikir-pikir memang uang akhirnya ya dengan segala macam cara untuk bisa mengembalikan uang itu gitu kan, dari uang refund itu. Tapi kan misalkan waktu itu kan benar-benar balik 0 lagi nih secara uang ya, secara duit udah 0. Modal 0 ya. Modal capital ya 0. Tapi kan aku punya knowledge gitu loh, yang nggak hilang gitu loh. Aku sudah tahu nih jalannya kalau mau jual online di sini nih. Nggak 0 sebenarnya. 0 itu cuma angka di rekening aja gitu loh. Tapi kan secara knowledge kita masih ada nih, kita bisa fight lagi. Kita kembalikan uang refundnya itu, menutup PayPal supaya nggak minus. Kemudian kita mulai lagi dari 0. Dan ternyata yang uniknya bro ya, setelah setahun berlalu, tiba-tiba yang masalah kedua tadi ini, si partnerku yang hilang itu, dia tuh tiba-tiba balik. Bayangin, dia tiba-tiba balik ketika aku udah ikhlas lah istilahnya ya, udah nggak mikirin, ya udahlah gitu ya, let it go lah istilahnya, udah benar-benar udah plong gitu. Dapat setahun dia balik. Waktu itu aku udah memulai bisnis baru nih, mulai fokus banget ke jualan produk digital dan mulai belajar affiliate marketing waktu itu. Tiba-tiba dia balik minta maaf. Bro gini, ternyata dia waktu itu butuh uang untuk pengobatan ke Singapura gitu. Dia butuh pengobatan, butuh uang gede untuk operasi di Singapura, dan dia ada itikat baik untuk kembaliin uang itu gitu. Dan dibalikin. Dan bikin aku kaget gitu. Dia nggak punya uang, perusahaannya bangkrut, tapi dia gimana caranya aku mau balikin uang utang ke kamu. Oke, aku bilang gitu, nggak masalah. Udah berlalu juga gitu. Akhirnya gimana caranya bisa balikin? Dia kan desainer nih. Ya udah, biasanya kita 50-50 nih project. Sekarang kamu cari project. Dia bilang ke aku gitu ya. Sekarang kamu cari project. Ntar nggak usah dibayar deh, aku nggak usah kamu bayar, 100% project untuk bayar utang gitu. Oke, padahal pada waktu itu bro, posisiku udah nggak main freelance design 1 tahun. Klien udah nggak pernah disentuh sama sekali setahun, karena udah main produk digital kan. Itu coba buka lapak lagi di Warrior Forum, masih di Warrior Forum, dan ajaibnya itu dalam sebulan kenceng banget orderan. Wah, orderan kenceng banget. Benar-benar sampai keteteran, sampai utangnya itu ketutup 1 bulan lebih sedikit udah ketutup utangnya, karena saking kencengnya orderan. Tapi setelah utangnya lunas, orderannya ikut merosot. Wah, itu benar-benar unik sih itu. Dia bingung, dia bertanya, loh kok setelah utangnya lunas kok proyeknya malah sepi gitu. Aku juga bingung, nggak ngapa-ngapain juga kan, tetap melakukan hal yang sama gitu. Itu ya mungkin kalau masih dibilang, mungkin kalau masih rezekinya juga gak akan kemana lah mungkin ya. Iya, kayak gitu. Kalau kita bilang ya udahlah, just do the best and let God do the rest lah kayak gitu. Iya. Dan satu lagi disitulah proses. Iya benar. Dan itu jadi proses pematangan juga sih sebagai pebisnis gitu, bahwa memang masalah ini akan selalu ada gitu loh. Jadi bukan berarti setelah tadi yang pertanyaannya Bro AWK titik terendah gitu ya, setelah itu nggak ada masalah, ya tetap ada masalah dalam hidup ini. Akan pokoknya masalah selesai kalau udah mati aja mungkin ya, gitu ya. Tapi selama kita hidup pasti masalah ada kan. Jadi how we overcome that masalah itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain kayak gitu. Jadi setiap masalah itu mungkin akan membuat apa ya, lebih kayak oh ya kita selesaikan aja masalah ini gitu, kita hadepin aja gitu. Karena masalah akan terus ada kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya dirimu santai. Bener. Santai, ya kan? Lebih santai sih mungkin. Ya, begitu datang lagi, udah tahu nih kuncinya yang ini. Ya, lebih ke hati-hati sih, kayak lebih hati-hati. Mungkin masalah yang pertama tadi, masalah dihack nih. Dulu pakai komputer nggak pakai antivirus, atau antivirusnya aja bajakan. Antivirus bajakan apa yang diharapin kan ya? Antivirus bajakan isinya orang-orang backdoor, akhirnya pakai antivirus yang lebih proper kayak gitu. Jadi lebih ke belajar dari masalah sih. Kemudian masalah partnership, kita harus benar-benar selektif nih milih partner. Bahkan yang udah deket banget pun masih bisa kayak gitu. Betul. Kan. Yang ketiga, kita kalau ada project gede misalkan, ya kita harus make sure
refund policy-nya seperti apa. Sehingga ketika ada masalah, klien nggak bisa tiba-tiba langsung minta refund kayak gitu. Jadi lebih berhati-hati. Kayak PayPal pun sekarang gitu ya, mau login PayPal udah nggak bisa di sembarang device gitu, harus benar-benar device yang kita gunakan sehari-hari kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang kalau di JVZoo udah banyak sih opsi pembayarannya. Kalau dulu kan kayak PayPal is the only one, the only option bener. Dan wah, cerita-cerita ngeri PayPal kan Bro AWK tahu sendiri ya, di freeze, punya uang $100.000 di freeze sama PayPal, akunnya nggak balik gitu. Wah itu kan udah ngeri kan. Makanya sejak aku di hack 2011 itu aku udah pernah ngumpulin uang banyak di PayPal, pasti di withdraw. Berapapun kita withdraw gitu, berapapun. Ya kalau $1 sih enggak bro, kalau $1 terlalu kecil ya. Jadi kalau udah, ya maksudnya kalau udah 100 lah itu langsung withdraw aja sejak saat itu, karena kita nggak pernah tahu gitu kan kapan PayPal kita ada kemungkinan dihack, ada kemungkinan PayPal kita di freeze gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak opsi sih, ada kayak di JVZoo itu kita bisa pakai Pioneer gitu kan, bisa wire transfer langsung ke bank lokal, ke BCA Mandiri bisa. Wah sebut brand lagi nih, waduh. Gak apa-apa. Bank yang biru dan bank yang hijau. Banyakin aja bro. Ya kayak gitulah. Jadi, semakin tahun perkembangan kayak pembayaran kita, pembicaraan kita yang di awal sih semakin fleksibel lah, ya mungkin sedikit lebih tenang lah. Kalau amit-amit ya, PayPal-nya ternyata kena semprit, ya masih ada opsi pembayaran lain. Wow, keren. Banyak banget nih pelajaran dari Bro Maulana. Bro, terakhir. Apa yang bisa lu kasih ke teman-teman AWK yang baru mau mulai industri digital ini? Karena sekali lagi ya teman-teman AWK, industri digital itu nggak tentang video course, bukan tentang e-book doang, banyak banget ya. Nah motivasinya apa bro? Jadi bener banget kata Bro AWK ini, kalau industri digital itu luas banget ya. Teman-teman mungkin sering banget pakai aplikasi ojek online. Ojek online itu juga produk digital. Dia jadi kita sebut Gojek lah ya, karena Gojek punya anak bangsa ya. Gojek ini dia pernah tahun lalu kalau nggak salah jadi perusahaan nomor 17 paling berpengaruh di dunia. Bayangkan dia jadi perusahaan transportasi yang sangat besar tanpa punya satu alat transportasi pun. Itu karena satu aplikasi merubah dunia, kan. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai, yang mungkin saya bisa katakan gitu ya, bahwa kesempatan itu terbuka lebar untuk siapa saja di mana saja. Bahkan teman-teman tahu saya dari kota kecil di Jawa Timur gitu kan. Tapi rumahnya gede. Apa sih? Abid, wah ini awas hoax. Jadi ada kesempatan, tapi memang tidak bisa instan ya teman-teman. Jadi pasti akan ada masalah, tapi masalah itulah yang akan membentuk kita lebih matang ke depannya. Jadi saya sih berharap banyak banget dari teman-teman AWK nanti akan jadi orang yang luar biasa banget, yang punya produk yang dikenal di Indonesia, di dunia, yang akan berubah. Dan saya yakin akan lahir banyak orang-orang hebat banget sih ke depannya. Mungkin kayak gitu aja sih, Bro. Oke. Thank you banget, Bro, untuk waktunya. Thank you banget, Bro AWK. Senang banget bisa ngobrol. Iya, sama-sama. Dan terima kasih banget buat teman AWK yang sudah nonton ngobrol bareng AWK ini. Dan setiap Selasa kita ketemu di video-video yang menarik lagi. Bye-bye, teman-teman. Thank you.